Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Kak Bunga, kakak sebagai kalorimeter fungsioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Dan di sini kakak bareng sama salah satu murid kakak, perkenalkan namanya? Halo, nama saya Hilal. Oke, kali ini kakak akan bahas bagaimana sih caranya kalian itu bisa mendisiplinkan diri. Dan di sini Hilal akan bantu kakak untuk tahu dan sharing diskusi bagaimana untuk pengaplikasian disiplin diri itu untuk kehidupan kalian sehari-hari, khususnya untuk bagaimana cara kalian itu nanti belajar. Oke, kalian tahu gak sih bahwa pentingnya disiplin diri? Disiplin diri itu bagaimana cara kalian itu bisa mengendalikan diri untuk mencapai target dan impian dan tujuan yang kalian pengenin dalam hidup ini. Jadi, itu pentingnya disiplin diri. Kadang-kala kalau misalkan kalian itu udah leha-leha atau malas, kalian tuh kadang gak sadar kan kalau teman-teman di sekitar kalian itu tuh jadi tiba-tiba ambis sendiri. Atau kalian itu malah kebalap sama teman-teman kalian dan kalian sendiri gak sadar kayak gitu. Kalau pada saat kalian itu lagi gak sadar, tiba-tiba udah dibalap sama teman-teman kalian yang maju dan tapi kalian masih diem aja, di situ kalian langsung sadar bahwa itulah waktunya kalian harus bisa mendisiplinkan diri. Pada saat kalian itu udah mulai disiplinkan diri, bukan berarti juga kalian itu tuh terlalu banget sampai kalian tuh ambis banget, sampai kalian tuh gak peduli sama diri kalian sendiri, kalian gak peduli sama kesehatan kalian gak peduli sama orang-orang sekitar kalian, ya gak gitu juga. Makanya untuk menjadi disiplin diri yang tepat adalah bagaimana cara kalian itu bisa mengendalikan diri dengan baik tanpa perlu menjadikan itu sesuatu yang bikin kalian itu nggak enak, nggak nyaman. Jadi disiplin diri adalah membantu kalian untuk memanajemenkan atau mengatur, mengendalikan sampai kalian itu berhasil mendapatkan target dan tujuan yang kalian mau dalam hidup kalian. Kalau misalkan kalian emang maunya masuk PTN, pasti di situ kalian butuh disiplin diri untuk kalian itu memanage diri kalian. Untuk salah satu buku yang memang terkenal namanya buku Self Discipline karangan Sam Living. Di situ dijelasin kata-kata yang paling fenomenal. Self discipline is more than just skill set. It is a lifestyle. Kamu tahu nggak artinya itu apa? Bahwa disiplin diri itu nggak cuma dalam bentuk seperangkat kemampuan aja, bukan seperangkat skill doang, tapi itu adalah lifestyle, gaya hidup yang kalian bentuk untuk mencapai diri kalian untuk menjadi lebih baik. Makanya dari buku ini kakak akan jelasin beberapa step-step bagaimana kalian itu mampu dan bisa mencapai pengendalian diri dan disiplin diri yang hebat agar kalian itu bisa mendapatkan tujuan dan target serta impian kalian. Nah nih langkah-langkahnya pada saat kalian itu bisa mengendalikan diri atau bikin kalian itu jadi disiplin diri. Yang paling pertama yaitu kalian harus bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan kalian. Find your weakness and your power. Kamu harus tahu di mana kelemahan kamu dan kamu harus tahu kekuatan kamu tuh ada di mana, di bidang apa dan di bagian apa. Itu semua bisa kalian ketahui dari tes MBTI atau tes talent mapping yang memang sebelumnya kakak udah jelasin ya di video-video kakak sebelumnya. Di segmen Kripset ini kakak udah jelasin MBTI itu apa, kakak juga udah jelasin talent mapping itu kayak gimana. Jadi dari situ semua kalian bisa tahu bahwa kalian tuh tahu di mana letak kelemahan kalian, di mana letak kekuatan kalian. Dan dari kekuatan itu kalian tahu potensi diri kamu dan itulah target yang harus kamu dapatkan. Dari target itu kamu bisa akan merincikan bagaimana disiplin diri yang tepat buat diri kamu. Kemudian yang kedua adalah kamu harus tahu kapan saat-saat kamu itu mulai termotivasi. Ada dong saat-saat kamu rasanya tuh kamu tuh maju untuk bergerak, saat-saat dimana bahwa gue harus berubah, gue harus bisa. Pasti ada saat-saat itu dimana seperti itu. Dan saat-saat itulah momen yang paling tepat bahwa kamu sudah mulai berubah, kamu sudah mendisiplinkan diri dengan baik, dan kamu sudah menunjukkan diri kamu menjadi lebih baik. Nah yang ketiga, itu adalah gimana kamu itu bisa tahu kekurangan kamu. Nah kekurangan ini bukan berarti kelemahan. Kekurangan ini adalah saat kamu tuh lagi males, saat kamu lagi galau, lagi ngapa-ngapain, lagi nggak mau kemana-mana, terus lagi
pokoknya aku bete seharian kayak gitu. Itu tuh saat kamu tuh lagi kurangnya kamu. Saat kurangnya kamu tuh artinya kamu nggak produktif kan. Nah, saat kayak gitu kalian tuh udah harus tahu, wah kalau di momen-momen kayak gini aku harus bisa mengendalikan diri aku dengan disiplin diri yang tepat. Karena nggak bisa terus-terusan kamu tuh terus-terusan dalam zona malesnya kamu. Di situ kamu bisa tahu momen di saat kamu itu kurang. Beda ya, kekurangan sama kelemahan. Kalau kelemahan itu kan artinya udah melekat banget dalam diri kamu bahwa ya udah lemahnya aku bakatnya di bidang ini, itu kan. Tapi kalau kurang itu artinya kamu kurang produktif, kamu kurang bisa menunjukkan diri kamu untuk menjadi disiplin, kurang males lah intinya kayak gitu. Jadi kamu tuh males sama ngapain. Nah, pokoknya kamu harus tahu saat momen-momen kayak gitu kamu harus bisa sadar bahwa momen itu nggak bisa lama-lama dan kamu harus maju untuk melewati momen tersebut. Yang berikutnya yaitu bagi yang keempat ya, berarti itu adalah bagaimana cara kamu berpikiran positif. Berpikiran positif di sini artinya kamu harus bisa mengetahui bahwa usaha dan semua yang udah kamu lakukan, proses yang kamu lakukan itu pasti akan mencapai sesuatu yang positif dalam hidup kamu. Jadi ingat, pada saat kamu tadi kurang, udah tahu nih momen kamu kurang, terus kamu berpikiran positif setelah itu, kamu tahu di saat yang tepat, kamu akan berubah diri kamu menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, dan di situ kamu akhirnya nggak bisa terus-terusan pasrah. Kamu maju untuk bergerak, kamu maju untuk bisa, dan kamu bisa menunjukkan bahwa positif dalam pemikiran kamu akan menjadikan target kamu itu ada di depan mata kamu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kamu itu bisa mendapat dukungan dari orang-orang sekeliling kamu. Pada saat kamu itu udah berusaha untuk semaksimal mungkin, dan orang-orang sekeliling kamu juga pasti harus bisa bantu kamu dan dukung kamu untuk bisa mencapai target itu. Jangan sampai pada saat kamu itu udah lagi malas, terus teman-teman kamu atau orang-orang sekeliling kamu juga nggak mendukung kamu buat maju. Kalau kayak gitu, bagaimana kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk menjadi lebih baik? Karena itu mempengaruhi juga dukungan dari orang-orang sekeliling kamu, dukungan dari orang tua, kerabat, maupun teman-teman kamu. Itu penting banget untuk bantu kamu menjadi lebih baik, dan kamu juga jadi bisa mengendalikan diri kamu untuk mencapai disiplin diri yang tepat. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah gimana kamu bisa memanajemenkan waktu. Kamu bisa mengatur waktu yang tepat saat kamu itu udah termotivasi untuk belajar, saat kamu itu emang udah waktunya istirahat. Jadi semua itu seimbang. Nah, pengendalian dan disiplin diri itu pasti memang berhubungan sama waktu. Nih kakak mau cerita sedikit ya, salah satu adik kakak. Jadi dia itu dapat status cum laude di UI, dan dia itu menggunakan sistem manajemen waktu yang tepat untuk disiplin diri. Karena pada saat misalkan dia pagi-pagi nih bangun, dia itu pasti akan belajar materi kan, belajar materi. Terus pas udah sekolah kan, biasa sekolah atau kuliah gitu, nanti pas pulangnya dari sana, dia itu nge-gym atau olahraga, karena dia harus menjaga fisiknya dia, tubuhnya dia untuk kuat dan sehat. Nanti baru setelah itu pas malamnya, dia pasti akan nge-review ulang lagi semua pelajaran-pelajaran dia latihan soal, ngerjain PR dan tugas-tugasnya dia. Jadi kalau kamu bisa mengatur waktu yang tepat untuk menyeimbangkan hidup kamu, itulah yang dinamakan disiplin terhadap diri kamu sendiri. Kamu bisa tahu mana waktu yang terbaik buat kamu belajar, dan mana waktu terbaik buat kamu yang memang waktunya istirahat dan memulihkan kondisi fisik kamu kembali. Nah, dari itu semua, kalian jadi tahu mana dong target kalian yang ingin kalian capai, dan dari situ kalian juga bisa tahu pengaturan itu semua yang tepat itu seperti apa. Mungkin di next video kakak akan juga bantu kamu untuk bagaimana sih mengatur waktu yang tepat sesuai dengan kondisi otak atau organ-organ dalam tubuh kalian per jamnya. Nanti ya untuk video selanjutnya aja. Nah nih, dari semua yang kakak tadi jelasin, dari 6 langkah tadi untuk bagaimana diri kita bisa mendapatkan disiplin diri yang tepat, menurut kamu apa nih pertanyaan yang memang cocok yang kamu tanyain dari itu semua? Biar nanti di sini kan sesi diskusi ya. Jadi kalau misalkan kamu ada yang mau kamu tanyain atau kamu unek-unek yang kamu pengen keluarin, bisa tanya aja sama kakak. Oke kak. Nah kak, kalau dari segi kekurangan nih dan berpikir positif, bisa nggak sih kita mengenali diri kita dari situ? Karena kan dua hal itu sangat berbeda gitu kak. Itu pertanyaan bagus. Jadi
kan dua antara kekurangan, saat kamu lagi kekurangan, misalnya lagi saat momen kamu di mana kamu tuh lagi kurang, di saat kamu harus berpikir positif. Itu memang dua hal yang berbeda, memang sih. Tapi bukan berarti nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan kamu itu lagi kondisinya di mana kamu tahu kekurangan kamu, artinya kamu lagi males, kamu lagi nggak mau ngelakuin sesuatu, nggak mau ngapa-ngapain, di saat itu kamu bisa tahu untuk kamu lepas dari itu, untuk lepas dari kekurangan dan rasa malas kamu, yaitu bagaimana kamu tuh berpikir positif untuk mencapai target kamu. Bukan berarti bertentangan itu nggak ada hubungannya ya, tapi bertentangan itu adalah saling berkaitan. Saat kamu itu udah mulai males, saat kamu itu udah mulai ngerasa bahwa diri kamu tuh lagi kurang saat ini, kamu tuh akan punya pikiran untuk maju, untuk bisa, untuk nunjukin kalau kamu itu mampu. Nah dari situ kamu langsung ada dong ingin menjadi lebih baik. Nah itulah saat dimana momen kamu tuh harus berpikir positif. Karena semua proses yang kamu jalanin ini, yang kamu tuh belajar mati-matian, kamu belajar kayak gimana pun, itu tuh semua itu didasari oleh rasa atau keinginan kamu untuk mencapai target kamu, agar kamu tuh bisa berpikir positif di situ. Pada saat kamu udah mulai berpikir positif, kamu jadi tahu arahnya, arah untuk mencapai target kamu itu. Disitulah bentuk dari pendisiplinan diri. Nah, gimana? Kalau menurut kamu ada lagi nggak ini yang mau ditanyain? Atau penjelasan kakak masih ada yang kurang? Kayaknya masih ada satu lagi pertanyaan kak. Oke, siap. Oke kak, nih kalau masalahnya misalkan lingkungan kita nggak mendukung kita, gimana tuh kak solusinya kira-kira? Nah, sebenarnya tuh lingkungan itu mempengaruhi juga loh pada saat kamu tuh juga lagi malas. Pada saat kamu misalkan lagi galau sama teman-teman kamu lagi berantem atau kamu lagi diputusin pacar kamu. Misalkan kayak gitu. Kamu lagi galau. Nah, itu kan berarti lingkungan tuh mempengaruhi banget ya. Mempengaruhi saat kamu tuh lagi kondisi kurang atau saat kamu lagi malas gitu, lagi nggak mau ngapa-ngapain nih, jadi galau gitu kan. Nah, di saat itu kamu tuh langsung tahu diri kamu itu nggak bisa terus-terusan pada energi negatif yang ada di sekeliling kamu. Jadi kalau misalkan namanya kamu berada dalam lingkungan yang toksik atau lingkungan yang malah membawa kamu ke dalam energi negatif, kalau di sekeliling kamu, teman-teman kamu itu adalah teman-teman yang cuma kerjanya mengeluh doang, atau teman-teman yang kerjanya males-malesan doang, nggak mau ngapa-ngapain, nah itu sebaiknya kamu hindarin. Itu sebaiknya kamu harus tahu diri kamu itu kan pengen menjadi lebih baik. Masa kamu mau terus-terusan ada di orang-orang yang sekeliling yang males-malesan? Ya, kan itu nanti kamu malah terjebak di situ. Kalau kamu mau menjadi diri kamu menjadi lebih baik, berarti kamu keluar dari lingkungan yang seperti itu dan tunjukkan diri kamu itu menjadi dapat energi yang positif dari situ semua. Tunjukkan diri kamu mencapai energi yang positif. Di saat kamu lepas dari toxic energi yang negatif, di saat itu kamu menyadari bahwa diri kamu itu lebih baik, menjadi lebih positif. Dan dari situ kamu juga akan sadar bahwa pada saat sekeliling kamu itu negatif, itu akan jadi seleksi alam, dimana frekuensi kamu akan jadi lebih tinggi dibandingin orang-orang sekeliling kamu yang malah cuma bikin kamu down. Kamu jadi lebih penuh semangat, lepas dari itu semua, lepas beban dari lingkungan yang toksik untuk mencapai lingkungan yang lebih baik. Itu akan mempengaruhi diri kamu. Kalau misalkan seleksi alam itu artinya mereka kan akan otomatis mental sendiri gitu. Hilang deh gitu. Hilang. Karena kamu udah menuju ke arah yang lebih baik kan. Tuh. Jadi orang-orang yang malas-malasan atau yang cuma kerjanya mengeluh, ya udah tersingkirkan, dan kamu akan maju melangkah lebih baik. Kayak gitu. Karena 5 orang yang terdekat dalam hidup kamu dan kamu pilih untuk berada di sekeliling kamu, itu yang akan bantu kamu untuk mencapai masa depan kamu. Masa depan kamu tuh ditentukan oleh 5 orang terdekat dalam hidup kamu yang akan bantu kamu untuk mencapai masa depan kamu. Itu ya. Oke kak, siap. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan? Kayaknya ada satu lagi deh terakhir. Oke, siap. Kak, berarti kalau menurut saya disiplin itu penting banget ya agar kita bisa berhasil dalam kita belajar. Tentunya pada saat kamu bisa mengendalikan diri kamu atau menjadikan diri kamu menjadi disiplin, itu artinya kamu bisa memanage cara belajar kamu. Terus kamu bisa tahu waktu belajar yang tepat buat diri kamu. Terus bisa tahu belajar itu untuk mencapai target yang kamu pengenin. Nah, itu pentingnya disiplin diri. Oh, jadi kalau menurut saya, walaupun orangnya basicnya udah pinter, kalau dia tetap nggak konsisten dan nggak disiplin, sama aja bohong ya kak?
sama aja bohong. Karena gini loh, kalau misalkan dia nih basicnya mau udah pinter, oke lah, tadi yang dari pertama tadi kakak kasih tahu bahwa dari hasil MBTI atau hasil psikotesnya dia emang Bagus, orangnya cerdas banget gitu ya, orangnya cerdas banget. Tapi jangan lupa kenali kekurangan kamu. Pada saat tiba-tiba dia di kondisi dimana ada rasa emosional yang bikin dia itu down, mau dia sepintar bagaimanapun, kalau misalkan emang males, tiba-tiba ada di dalam kondisi yang bikin dia itu galau separah-parahnya sampai dia itu nggak mau ngapa-ngapain, walaupun dia itu pintar dan cerdas, dia nggak mau ngapa-ngapain dan nggak jadi produktif, itu jadi nggak ada disiplin diri kan dalam dirinya betul. dia, jadi males juga kan ujung-ujungnya, ya kebalap dong dia sama orang-orang yang lebih tekun dan mendisiplinkan diri dengan baik, kayak gitu. Jadi buat semuanya yang nonton video ini, kalian harus tahu, kenali diri kalian dan tahu hidup kalian itu tuh mau dibawa kemana gitu terus-terusan. Kalau misalkan kalian percuma lah kalau misalkan tadi yang step pertama kalian tahu nih hasil MBTI tes kalian tuh bagus atau psikotes kalian tuh tinggi, tapi kalian itu nggak bisa tahu kekurangan kalian dan tidak bisa mengendalikan kelemahan dan kekurangan kalian itu sendiri. Terus kalian juga nggak dapet dukungan, dan itu semua tuh semuanya dari langkah-langkah semua itu kalau menurut kakak akan lebih bagus kalau misalkan dibikin kayak journaling untuk diri sendiri. Jadi kalian tahu momen dimana kalian itu bisa termotivasi, kalian tahu momen di saat kalian itu lagi galau, oh aku emang lagi galau, aku emang lagi kurang dengan kondisi seperti ini. Berarti pada saat kalian udah mengenali diri kalian, tahu momen-momen saat kalian termotivasi, tahu momen saat kalian itu lagi down, di situ kalian itu bisa tahu bagaimana mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bisa dalam bentuk disiplin diri yang itu mencapai target kalian itu. Jadi kalau dari itu semua, dari 6 langkah itu semua, kakak harap semua yang nonton di sini tahu bagaimana kalian itu bisa mengendalikan diri dan melakukan disiplin diri yang tepat untuk diri kalian, karena itu semua akan mempengaruhi masa depan kalian sendiri. Jadi bukan orang lain ya, bukan berarti kalian itu tidak dapat dukungan, tidak mau. Makanya kakak bikin tadi 6 langkah tadi, karena itu harus menyeluruh, keseluruhan dan semuanya. Masa depan kalian itu kalian yang pegang, dan saat seperti ini, momen-momen kalian itu untuk mencapai masa depan kamu itu adalah saat sekarang. Jadi kalau nggak sekarang, kalian itu nggak membentuk diri kalian menjadi lebih baik, sayang masa depan kalian nanti. Kalian nanti udah keburu telat, udah nggak tahu harus gimana, ya itu sayang banget itu dilewatkan. Jadi kalau misalkan kalian udah sadar, kalian udah tahu mau bagaimana, coba mulai sedikit-sedikit pahami diri kalian, lakukan manajemen waktu yang dengan baik, dan lakukan disiplin diri yang tepat untuk diri kalian agar kalian bisa mencapai masa depan yang lebih baik, sehingga target dan cita-cita kalian pun tercapai. Seperti itu ya. Sampai sini aja segmen kali ini, dan makasih banyak ya. Ya udah, siap. Hila udah bantu diskusi kita kali ini. Sampai jumpa ya di segmen berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.